Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Nafis dengan NIM 212010103. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana ada sebuah teknologi terbaru dari satelit dapat membantu pada jaringan IoT. Di mana judul saya punya topik ini adalah penggunaan konstelasi satelit pada jaringan IoT atau Internet of Things. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, latar belakang dari dia punya teknologi ini. Jadi seperti yang kita tahu, teknologi IoT itu punya kelebihan di mana dia dapat menggunakan konektivitasnya untuk mengumpulkan data yang ada menggunakan sebuah sensor atau database dari sebuah server dan melakukan pengaplikasiannya menggunakan sebuah aktuator. Jadi contoh aplikasinya adalah smart home, smart house. Jadi, misalnya ada sebuah rumah yang memiliki lampu dapat hidup sendiri saat seseorang memasuki rumahnya, atau pada industri seperti vehicle to vehicle seperti pada mobil Tesla. Dengan ini itu dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup dari seorang manusia. Lalu tantangan utama yang dihadapi oleh IoT adalah bagaimana konektivitasnya harus dijalankan, terutama pada daerah yang sangat terpencil atau jauh dari kumpulan koneksi yang sudah ada. Inilah dimana sebuah teknologi satelit dapat membantu sebagai peran penting. Evolusi teknologi satelit memungkinkan konektivitas IoT yang luas di seluruh dunia dengan cara mengatasi hambatan di wilayah sulit terjangkau oleh jaringan biasa. Dengan ratusan hingga ribuan satelit di orbit, maka IoT dapat memberikan manfaatnya tanpa harus terhalang oleh jarak atau batasan geografis yang sulit tersebut. Pertama, bagaimana sih pengaruh IoT dengan kekurangannya tersebut? Pertama, menurut seorang peneliti bernama Rod Muller dalam jurnalnya, yaitu adalah IoT The Internet of Transformation 2020, dia itu berkata jika IoT ini akan mengalami peningkatan koneksi dari 35 miliar pada tahun 2020 kemarin dan menjadi hampir sekitar 83 miliar pada 2024 nanti atau tahun depan. Di mana sektor industri termasuk manufaktur, retail, dan pertanian diperkirakan menyumbang lebih dari 70% dari total koneksi IoT pada 2024 nanti. Nah, tetapi kita tahu juga IoT itu memiliki kekurangan, seperti misalnya tadi yang kita bilang adalah dia itu punya konektivitas yang terbatas apabila dia menggunakan teknologi darat biasa, jadi misalnya seperti LoRa, atau dia mengandalkan 5G, 4G, Zigbee, dan Bluetooth. Sehingga sektor-sektor pada transportasi, logistik, pertanian, atau pemantauan geografi yang di daerah yang kurang jauh dari kota atau terpencil itu akan sangat kesulitan. Lalu bagaimana sih si satelit ini menjadi solusi dari masalah yang dimiliki IoT tadi? Yang pertama itu adalah solusi IoT satelit untuk topografi yang ekstrim. Jadi IoT satelit itu dapat mengatasi sebuah topografi sulit yang risiko bencana yang memiliki risiko bencana dengan meningkatkan keterjangkauan sinyal. Jadi dia tuh karena dia cakupannya besar, dia tuh bisa mengakses daerah terpencil yang memiliki geografi yang sangat-sangat ekstrem atau sangat sulit untuk dijangkau. Lalu yang kedua, efisiensi biaya IoT di satelit daerah terpencil. Jadi karena IoT ini cakupan sangat besar dan dia itu adalah sifatnya nirkabel dan di luar angkasa. Jadi kita tuh hanya membutuhkan beberapa perangkat saja pada set terpencil tersebut untuk menghubungkan dengan sistem IoT tersebut, sehingga dia tidak membutuhkan banyak set seperti teknologi IoT darat. Lalu kelebihan lainnya antara si satelit IoT ini adalah jika pada teknologi darat itu dia dapat rawan terhadap bencana alam yang terjadi di darat. Nah, pada satelit IoT ini kita bisa mengurangi dampak tersebut karena kita hanya menggunakan set yang sedikit dan satelit sendiri itu ada di luar angkasa. Jadi pada dilihat pada gambar di kanan tuh terlihat misalnya ada satelit yang dapat menghubungkan di daerah-daerah set pada daerah yang terjal seperti ini, pegunungan, langsung pada ke node-node gateway di darat. Atau misalnya pada gambar di bawah ini tuh terlihat ada satelit yang langsung dapat terhubung pada perangkat-perangkat yang di gunung-gunung ini. Dia akan mengirimkannya pada sebuah BTS atau site pemancar untuk nanti dikirimkan ke industri yang ada di sekitarnya atau pertanian yang ada di sekitarnya. Lalu
Satelit sendiri, satelit IoT sendiri itu memiliki beberapa konstelasi yang digunakan untuk penopang si jaringan satelit IoT. Jadi yang pertama contohnya adalah dari satelit Inmarsat, dia itu adalah satelit geo yang memiliki konstelasi sebanyak 13 satelit untuk komunikasi suara, data, dan rekaman global. Lalu dia juga ikut berinvestasi dalam relawan bersama Excelity membentuk jaringan IoT global pertama di dunia. Jadi contoh dari produknya yang dimiliki Inmarsat sendiri itu adalah si LR IoT. Jadi si Inmarsat ini menyediakan sebuah jaringan backbone IoT yang menggunakan jaringan satelit, sehingga dia punya cakupan yang besar dan cukup reliable. Lalu yang kedua adalah satelit Iridium, di mana satelit ini menggunakan konstelasi 66 satelit LEO. Dia bisa menyediakan jaringan yang dinamik untuk pesan data pendek atau short message, dan dia juga menawarkan solusi dengan menggunakan cloud yang mendukung berbagai protokol IoT di industri. Jadi contoh belakangan itu adalah adalah mini satelit IoT terminal yang dapat digunakan untuk melacak kargo-kargo yang digunakan pada industri. Lalu yang ketiga contohnya adalah si satelit Global Star, di mana dia itu menggunakan satelit LEO dan stasiun darat untuk menghubungkan infrastruktur komunikasi tradisional di 6 benua. Yang lalu dia dapat mendukung aplikasi pelacakan dan pesan untuk berbagai kasus penggunaan IoT industri. Jadi pada contoh di sini tuh dia tuh dapat namanya ada produk namanya Integrity 150. Itu adalah sebuah perangkat IoT yang dapat digunakan untuk melacak perangkat, dan dia ditenagai oleh tenaga surya dan langsung terhubung dengan jaringan IoT, sehingga dia bisa memiliki cakupan yang luas. Lalu yang terakhir adalah konstelasi satelit dari IoT Thuraya. Thuraya itu adalah satelit dari India. Dia itu memiliki 2 satelit yang mendukung layanan suara, data, dan IoT untuk sektor komersil dan pemerintahan. Lalu pada contohnya adalah Thuraya FTT 225. Itu di sini dia digunakan sebagai mini terminal untuk melakukan pelacakan juga seperti yang dilakukan oleh perangkat sebelumnya. Nah, harusnya adalah salah satu cara kerja dari satelit IoT. Jadi satelit LEO yang dihubungkan sebanyak itu dia akan dihubungkan sedemikian rupa sehingga mereka membentuk sebuah link, di mana link ini akan bekerja sebagai sebuah gateway atau jalur untuk mengirimkan data yang diambil oleh sebuah sensor pada things atau IoT. Nah, contoh pada di bawah misalnya ada sebuah perangkat sensor yang membaca suatu data, dia akan mengirimkannya pada sebuah CubeSat. CubeSat adalah sebuah satelit mini bentuk kotak yang dirancang oleh NASA baru-baru ini. Itu digunakan sebagai gateway IoT. Jadi itu akan mengirimkan datanya ke CubeSat di sisi lain atau benua lain, dan akan diterima oleh pada sebuah stasiun bumi lainnya yang ada di sisi dunia lainnya. Begitu presentasi dari saya yang lumayan singkat mengenai bagaimana penggunaan sebuah konstelasi satelit pada jaringan IoT. Mohon maaf apabila ada salah kata atau tidak jelasin dalam penjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.